saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Selamat pagi yang Manginang. Kasih Tuhan sangat besar bagi kita. Untuk itu patut kita bersyukur. Mari kita teduh, kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau dalam kasih Yesus Kristus. Karyamu sangat indah. Kami boleh bangun di pagi hari ini. Buatlah kami Tuhan penuh rasa syukur, menyejukkan hati, menenangkan pikiran, dan membuat kami kuat menjalani hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kesetiaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 133. Ayat harian kita ayat 3. Saya akan bacakan selengkapnya 133 dari Mazmur. Judulnya Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, persaudaraan yang rukun. Kita pasti bersaudara. Saya saudaramu dan saudara adalah saudaraku. Kalau kita berbicara sebagai saudara, tentu amat besar artinya. Dunia yang sangat luas ini, kalau kita miskin dalam persaudaraan, kasihan. Dunia yang Tuhan ciptakan ini dengan berbagai perbedaan, seharusnya kita harus pastikan bahwa saudara-saudara kita banyak. Walaupun perbedaan kulit ada, tinggi rendahnya, atau mungkin juga sehat atau sakitnya, semuanya itu adalah bagian dari hidup persaudaraan itu. Ada yang gampang menangis, tidak apa-apa. Ada yang gampang senyum, baiklah, itu memperkaya hidup kita.
persaudaraan itu tentu sangat kaya. Tapi mari kita teliti. Ketika nats ini disampaikan oleh Mazmur Daud pada saat nyanyian ziarah Daud, naik ke Gunung Sion, tempat beribadah, di mana mereka menyampaikan pemujaan kepada Tuhan. Gunung Sion adalah tempat yang tinggi. Mereka akan datang ke sana sebagai saudara di antara yang lain. Tentu dapat digambarkan oleh kondisi itu supaya mereka menunjukkan kebersamaan, tentu akan saling menunggu, saling mendukung. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kalau sampai ada yang tertinggal dalam persaudaraan, itu akan pasti akan mendapat teguran. Sebab apa artinya bersaudara tanpa saling memperhatikan? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Betul, salah satu bukti kebersamaan saudara yang damai ialah rukun. Rukun menjadi identitas persaudaraan itu sendiri. Dan jangan bicara persaudaraan tanpa rukun. Dan berceritalah tentang kerukunan ketika persaudaraan itu bisa diperlihatkan. Nats ini menunjukkan gambaran kerukunan itu seperti ini. Pertama, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Minyak. Saat itu minyak menjadi sangat ternama karena minyak mahal. Dan minyak itu mencirikan soal aroma yang wangi, sangat disukai, dicari dan ditunggu-tunggu. Coba kalau kita bayangkan persaudaraan itu digambarkan memiliki aroma yang disenangi, aroma yang sangat akrab dengan kehidupan. Tentu itu dinanti itu, dan bisa menjadi sebuah kejutan. Aroma yang menyenangkan, yang menyegarkan, tentu itu akan dapat semakin membuat keakraban yang baik. Dan kalau kita hayati itu dalam persaudaraan, tentu persaudaraan yang baik akan ditunjukkan itu keeratan, kesegaran, ketenangan. Antara yang satu dengan yang lain ada ikatan yang harmonis karena senasib sepenanggungan. Hal yang menyusahkan tentu tidak pernah menjadi sesuatu benturan karena bisa saling menolong, saling mengisi. Yang kedua ialah seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon ke Gunung Sion. Sebetulnya kalau kita lihat di atlas itu, ini harus ada lembahnya. Bagaimanakah mungkin dari Gunung Hermon bisa meleleh ke Gunung Sion? Tetapi itulah perjuangan persaudaraan itu. Ketika persaudaraan yang saling diikat oleh kasih itu, maka jangankan lembah, jangankan jurang yang dalam sekalipun, itu tidak pernah menjadi masalah kalau ingin bersama-sama menomorsatukan persaudaraan itu. Oleh karena itu, bendera persaudaraan itu perlu ditegakkan. Mari kita puji Tuhan juga. Kita puji Tuhan dari bagian ayat nyanyian kita tadi. Serikat Persaudaraan ayat 3. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin
rasa persaudaraan yang dihayati sebagai anugerah Tuhan. Indah sekali saudaraku. Kalau tidak demikian, lihat tantangan persaudaraan. Ada katanya musuh dalam selimut. Sebetulnya karena kata ini bahaya ini. Rasa artinya panggilan persaudaraan antara seorang dengan yang lain itu kalau dirasakan menjadi musuh, menjadi bagian dirinya, kan aneh. Aneh. Tapi supaya jangan menjadi aneh, hayatilah bahwa panggilan persaudaraan itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Semata-mata memang kalau kita kaji hidup kita ini gampang sekali disundut perbedaan. Seolah-olah kita ini selalu diberi PR, susah menanggapi orang lain, pelik harus menerima orang lain. Apalagi kalau harus menjembatani apa yang nilai-nilai baik yang ada pada kita pada orang lain. Itu memang sangat manusiawi. Tapi ingat saudaraku, kalau panggilan persaudaraan itu adalah anugerah, maka segala sesuatu yang kita anggap menjadi kesulitan dalam hidup hari-hari, dengan menghayati anugerah yang dari Tuhan yang sedemikian, kesulitan itu akan kita pakai menjadi pintu untuk masuk. Contohnya, mungkin kita terkesan seseorang yang sedang berhadapan dengan kita, wajah murung tidak seperti biasa. Tidak apa-apa. Seperti biasa misalnya, kenapa agak murung? Tidak seperti kemarin. Tapi sapalah dengan penuh rasa persaudaraan. Mungkin dengan sentuhan, mungkin dengan halo misalnya, atau dengan wajah yang berterima, bukan menolak. Bukan dengan wajah murung diperhadapkan dengan wajah murung. Nah tentu itu adalah perbedaan yang bisa bertentangan. Saudaraku, rasa persaudaraan menjadi anugerah sebagaimana dengan nyanyian kita itu. Tentu kita hayati anugerah Tuhan itu adalah dinamis. Tantangan-tantangan bisa berbeda, tetapi dinamika kasih sebagai anugerah dari Tuhan itu akan memperlengkapi rasa persaudaraan, panggilan persaudaraan itu dalam segala hal. Perbedaan manusia, perbedaan pekerjaan, perbedaan latar belakang, itu bisa kita hadapi dalam rasa persaudaraan yang diperlengkapi oleh Tuhan. Dan ingat saudara-saudaraku, ketika Yesus hadir pun di tengah-tengah dunia ini, bukankah pertentangan yang diberikan oleh dunia ini? Tetapi Yesus menganggap semuanya adalah saudara, sebagai kakak dan adik. Itu menjadi teguran kepada ibunya. Itu menjadi teguran waktu itu kepada hubungan darahnya. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudaraku, itulah adikku. Demikian. Oleh karena itu, anugerah Tuhan yang memperlengkapi kita, menjamin rasa persaudaraan kita dengan siapapun. Maka dalam panggilan pekerjaan kita setiap saat, yakinkan dirimu, di situ kita bisa menerapkan nilai-nilai persaudaraan dengan rekan kerja, dengan orang lain yang selalu menjadi bagian dengan hidup kita, dan itu bisa kita tingkatkan. Yang kedua ialah dari panggilan nats ini, kalau kita satu padu dengan lagu tadi, hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Dengan rendah hati, ingat saudaraku, engkau akan selalu menjadi nomor satu dalam persahabatan. Hati yang rendah akan menunjukkan ciri khas yang selalu terbuka bagi orang lain. Dan rasa persaudaraan yang langgeng, yang utuh, yang setia, yang taat, ialah kedua orang yang bertemu dengan berlomba rendah hati. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan jalani dari pagi, siang sampai sore. Perkenalan baru tidak akan pernah menjadi sulit. Dan itu pastikan adalah saudaramu. Itu hanya bisa
jikalau kita jalani hari ini dengan rendah hati. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 260 dalam dunia penuh kerusuhan ayat yang ketiga. Dalam hati dan mulut tantangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, panggilan menjadi saudara, persaudaraan yang diberkati oleh Tuhan adalah menjadi bukti hadirnya kerajaan Tuhan. Di antara yang satu dengan yang lain akan tercipta hidup saling memperhatikan, saling melengkapi, saling menolong, dan akan saling memadu di dalam kasih, karena diperhadapkan dengan berbagai hal tantangan kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan yang indah seperti itu, baik dalam hubungan darah, baik dalam hubungan dengan siapapun, di tengah-tengah perbedaan sekalipun, terlebih menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, Engkau menganugerahkan kemampuan yang baik, kemampuan yang indah bagi segenap orang percaya. Ialah bersedia menjadi saudara di antara kehidupan yang lain. Berkati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dekat maupun yang jauh, dalam segala suka dukanya, apapun mungkin dalam keadaan perawatan karena sakit. Kami mohon Tuhan, jamah saudara kami itu. Jamah saudara kami itu agar sembuh, kuat, tabah, dan sabar. Demikian juga kami berdoa bagi mereka-mereka yang diliputi kesedihan, duka cita. Jamah saudara kami itu agar mereka terhibur. Jamah juga kami Tuhan agar kami selalu dalam kesejukan Tuhan. Menghadapi banyak hal persoalan hari ini, Tuhan berkati kami, anugerahi kami, bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan akan menuntun kami. Tuhan akan memberikan kebijaksanaan bagi kami sebagai saudara di antara yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat menjalani hari ini dan salam sehat. Tuhan berkati. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang sujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah,